Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Oki Ismail. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai koloid. Saya berasal dari SMA Swasta Masyarakat Stagi. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi mengenai koloid. Jadi koloid ini dapat disebut dengan sistem dispersi. Koloid ini memiliki makna yaitu campuran heterogen. Yang memiliki dua zat penyusun yaitu zat terdispersi dan zat medium pendispersi. Jadi di sini terdapat perbedaan antara suspensi koloid dengan larutan, di mana suspensi koloid ini adalah heterogen dan larutan adalah homogen. Jadi selanjutnya kita akan masuk di perbedaan antara suspensi koloid dan larutan. Jadi perbedaan pada suspensi koloid dan larutan ini saya ambil 4 perbedaan, yaitu yang pertama adalah perbedaan ukuran. Jadi ukuran pada suspensi ini lebih besar dari 100 nanometer, atau bisa kita sebut dengan 10⁻⁷. Dan pada koloid memiliki ukuran 1 nanometer sampai 100 nanometer yang bisa kita sebut sebagai 10⁻⁷ hingga 10⁻⁹. Dan larutan lebih kecil dari 1 nanometer. Bisa juga kita sebut dengan 10⁻⁹. Yang kedua itu adalah fase. Pada perbedaan fase ini, pada suspensi terdapat 2 fase, pada koloid terdapat 1 fase, dan pada larutan terdapat 1 fase juga. Sekarang kita masuk di perbedaan kestabilan. Pada suspensi, kestabilannya tidak stabil. Pada koloid relatif stabil. Dan pada larutan stabil. Dan pada perbedaan yang terakhir adalah penyaringan. Pada penyaringan di suspensi itu dapat disaring. Koloid juga dapat disaring. Tapi berbeda dengan larutan, dia tidak dapat disaring. Kita ambil contoh pada suspensi itu air dengan kopi. Pada koloid itu air dengan susu. Dan pada larutan itu kita dapat mengambil contoh air dan garam. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis koloid.
Jadi jenis-jenis koloid terdispersi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Padat memiliki medium, yaitu padat, cair, dan gas. Medium cair adalah padat, cair, dan gas. Mohon maaf, ada sedikit masalah. Jadi cair ini memiliki medium padat, cair, dan gas. Dan pada gas memiliki 2, yaitu padat dan cair. Sekarang kita masuk ke jenisnya. Jika dia padat, kita bisa sebut dengan sol padat. Dan jika cair, bisa disebut dengan sol cair. Dan pada medium gas, kita dapat menyebut dan pada medium gas kita dapat menyebut dengan aerosol padat. Selanjutnya kita masuk ke terdispersi cair yang memiliki nama pada medium padat, yaitu emulsi padat. Dan pada cair disebut dengan emulsi cair. Dan pada gas disebut dengan aerosol cair. Dan yang jenis pada gas memiliki nama buih padat, dan pada medium cair disebut dengan buih cair. Kita masuk ke contohnya. Pada sol padat kita bisa mengambil contoh adalah perpaduan logam. Dan pada medium cair atau sol cair kita mengambil contohnya tinta atau cat. Dan pada aerosol padat kita mengambil contoh itu debu dan asap. Selanjutnya terdispersi cair. Pada padat kita bisa mengambil contoh itu adalah agar-agar. Dan pada medium cair kita bisa mengambil contoh santan dan susu. Dan pada terdispersi cair medium gas kita dapat mengambil contoh awan atau kabut. Contoh dari terdispersi gas padat itu contohnya busa dan styrofoam. Dan pada buih cair itu kita bisa membuat contoh itu pada krim kocok atau busa sabun. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat dari koloid. Jadi sifat-sifat koloid itu terdapat 8 ya, yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah efek Tyndall. Penulisannya seperti ini. Efek Tyndall ini adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid.
contoh dari efek tinnel ini yaitu sorot lampu bioskop atau pementasan. Yang kedua adalah gerak Brown. Jadi gerak Brown ini adalah sebuah gerakan zigzag. Untuk apa gerakan zigzag ini? Yaitu bertujuan agar tak terjadi penggumpalan. Dan yang ketiga itu dialisis. Dialisis itu adalah penghilangan ion-ion pengatur. Jadi contoh dari penghilangan ion-ion pengatur ini adalah seperti waktu pencucian darah. Jadi kita masuk ke nomor 4, yaitu elektroforesis atau pergerakan partikel koloid. Bisa disebut dengan muatan listrik. Atau menentukan partikel koloid. Menentukan muatan koloid. Di elektroforesis terdapat itu namanya elektrode yang terbagi menjadi dua, yaitu karoda dan anoda. Pada karoda ini dia bermuatan positif dan pada anoda bermuatan karoda bermuatan negatif dan anoda bermuatan positif. Masuk ke contohnya itu adalah identifikasi DNA pada mayat. Kelima itu ada adsorpsi. Apa itu adsorpsi? Jadi adsorpsi adalah penyerapan ion molekul, atom, dan partikel koloid. Contohnya pada penggunaan deodoran. Selanjutnya yang keenam ada koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid. Bisa disebut dengan pemanasan, dan pembahan zat elektrolit. Contohnya pada pembentukan delta pada muara sungai.
Yang ketujuh ada koloid pelindung. Jadi koloid pelindung ini berperan melindungi koloid lain. Kita buat contohnya pada gelatin pada es krim. Fungsinya pada es krim itu supaya es krim tidak dapat mudah mencair. Contohnya seperti es krim yang sering kita makan. Dan yang terakhir itu adalah liofil dan liofob. Dia memiliki arti masing-masing. Lio artinya cairan, fil bukan isi ya teman-teman, tapi suka. Fob artinya benci. Jadi jika digabungkan, liofil artinya itu suka air. Atau contohnya itu adalah agar-agar. Dan liofob berlawanan dengan liofil, dia disebut dengan benci air. Contohnya adalah mayones.